Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Mbak Eva akan melanjutkan video praktik sebelumnya, yaitu praktik membuat jurnal penyesuaian sampai membuat neraca lajur. Sebelum menyusun laporan keuangan, data yang terdapat dalam neraca saldo harus diperbarui dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Nah, proses untuk menetapkan dan mengetahui aset, utang, pendapatan, dan beban secara tepat, serta membenarkan kesalahan yang terjadi, dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Pada perusahaan dagang, ada beberapa akun yang perlu disesuaikan sebelum membuat laporan keuangan, seperti penyesuaian persediaan barang dagang jika perusahaan menggunakan pencatatan metode periodik. Lalu ada penyesuaian akun perlengkapan, beban dibayar di muka, penghasilan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, taksiran piutang tak tertagih, penyusutan aktiva tetap, rekonsiliasi bank, dan penyesuaian fiskal. Nah, pada kali ini kita akan melihat transaksi apa saja yang disesuaikan pada UD Cahya. Berikut ini adalah transaksi penyesuaian yang harus disesuaikan pada siklus akuntansi UD Cahya. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Yang pertama, ini pakai tanggal 31 Desember, nomor buktinya BM01, yaitu penyesuaian akun perlengkapan. Perlengkapan yang masih ada per 31 Juli 2024 ternyata tinggal Rp1.400.000. Dalam melakukan aktivitas, perusahaan pasti membutuhkan bahan yang habis dipakai atau disebut perlengkapan. Terdapat dua cara pencatatan pemakaian perlengkapan, yaitu menggunakan pendekatan neraca atau harta dan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban. Ketika perusahaan menggunakan pendekatan neraca saat membeli perlengkapan, maka perlengkapan akan dicatat pada akun perlengkapan. Namun, ketika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi atau beban, ketika perusahaan membeli perlengkapan, maka yang dicatat adalah beban perlengkapan. Nah, hal tersebut akan berakibat pencatatannya ke jurnal penyesuaian. Kita lihat di neraca saldo terdapat akun perlengkapan dan beban perlengkapan. Tetapi UD Cahya ini mencatat pembelian perlengkapannya pada akun store supplies. Jadi, UD Cahya menggunakan pendekatan neraca, sehingga nanti jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan dengan nominal yang terpakai perlengkapannya. Namun, ketika menggunakan pendekatan laba rugi, jurnal penyesuaiannya berbeda. Perlengkapannya yang didebet dan beban perlengkapannya yang ada di kredit, menggunakan nominal perlengkapan yang masih ada. Nah, karena UD Cahya menggunakan pendekatan neraca, jadi ini tadi debitnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Jangan lupa untuk mengisi nomor akun. Nominalnya adalah nominal yang terpakai. Kita lihat di neraca saldo. Saldo perlengkapan adalah 1.700.000. Ternyata perlengkapan yang tersisa adalah 1.400.000. Jadi beban perlengkapan untuk per 31 Juli 2024 adalah Rp300.000. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian yang kedua, yaitu BM02, persediaan barang dagang yang tersisa di gudang sebesar Rp3.818.000.
menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Untuk penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode periodik itu terdapat dua metode, yaitu menggunakan metode harga pokok penjualan atau HPP dan menggunakan metode pendekatan akun ikhtisar laba rugi. Budi Cahya menggunakan metode ikhtisar laba rugi, di mana nanti penyesuaian dengan persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir yang ada di gudang. Jadi kita nanti akan menghilangkan atau menghapus nominal persediaan awal dan disesuaikan dengan nominal yang sudah sesuai dengan stock of name di gudang dengan mengkredit akun persediaan awal dan mendebet akun persediaan barang dagang nominal yang terakhir. Jadi, jurnalnya adalah yang pertama kita menghapus nominal persediaan barang dagang awal. Menggunakan akun ikhtisar laba rugi atau income summary pada merchandise inventory. Nah, ini untuk menghapus persediaan yang awal menggunakan nominal sesuai di neraca saldo. Agar persediaannya habis dan diganti dengan nominal yang terbaru. Nah, ini untuk mencatat persediaan yang terbaru. Sebesar 3.818. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga, yaitu peralatan disusutkan sebesar 75.000 untuk bulan Juli. Nah, untuk penyesuaian aset tetap itu pasti jurnalnya beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Nah, untuk nominalnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Boleh menggunakan metode penyusutan atau bisa langsung ditaksir dari kebijakan perusahaan. Beban penyusutan depreciation expense pada akumulasi penyusutan. Equipment accum debt. Sebesar 75.000. Ini berarti sudah tertera untuk penyusutannya sudah diperkirakan sama perusahaan kalau penyusutannya hanya sekian. Lanjut ke penyesuaian yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang sebesar 1,5% dari saldo piutang perusahaan. Untuk taksiran kerugian piutang ini ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Ketika perusahaan menggunakan metode langsung, perusahaan akan mengakui rugi jika piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, pada akhir periode, perusahaan tidak membuat taksiran atas kerugian piutang atau nanti jurnal penyesuaiannya langsung beban kerugian piutang pada piutang dagang. Nah, ketika perusahaan menggunakan metode yang kedua atau metode tidak langsung, perusahaan mengakui kerugian walaupun belum dapat dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih. Nah, pada akhir periode, perusahaan membuat taksiran atau kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih itu sebesar berapa. Jadi, nanti jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Tuh. Nah, ini Ude Cahya menggunakan metode tidak langsung. Jadi, kita menjurnalnya adalah beban kerugian piutang, bad debt expense, pada cadangan kerugian piutang atau allowance sebesar 1,5% dari piutang. Berarti piutangnya ini dikali 1,5%. Jadi, taksiran kerugian piutang yang tidak dapat ditagih itu sebesar Rp179.250.
Kita lanjut ke penyesuaian yang terakhir, yaitu beban gaji karyawan yang masih harus dibayar. Beban gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000. Atau ini penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Jadi, beban yang harus dibayar itu adalah beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi tetapi sudah menjadi beban karena perusahaan sudah menerima manfaatnya sehingga merupakan utang untuk periode yang bersangkutan. Jadi, nanti jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji karyawan pada utang gaji. Kalau ada akun utang gaji, kalau tidak ada, bisa pakai beban terutang atau utang beban. Kita jurnal beban gaji wage and salaries expense pada utang beban. Akun nomor 2, accrued expense. Accrued expense ini sama dengan accrued payable. Nah, biasanya karena ada expense-nya dikira nomor akun 5, padahal ini nomor akun 2. Jadi perlu diperhatikan, ini namanya utang beban. Akunnya liabilitas. Sebesar Rp500.000. Jurnal penyesuaian sudah dijurnal, maka kita langsung menjumlahkan antara debit dan kredit dan jangan lupa untuk direkapitulasi. Rekapitulasinya sama seperti jurnal khusus kemarin, dari akun termuda dulu sampai akun yang paling besar. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini juga harus diposting ke buku besar. Jadi kita posting satu persatu. Dari AJP sebelah kredit. Nah, ketika nanti semua akun ini sudah diposting ke buku besar, maka selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar yang terdiri atas kolom-kolom tertentu yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dalam neraca lajur terdapat 4 format. Ada yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Nah, untuk format yang sering digunakan adalah format 10 kolom. Ini. Di neraca lajur ini terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan keuangan. Tujuan pembuatan neraca lajur ini untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, meringkas informasi dari neraca saldo sampai penyesuaian sehingga merupakan persiapan resmi sebelum menyusun laporan keuangan dan untuk menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi, kita tulis dulu untuk nomor dan nama akunnya, setelah itu kita salin untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita salin nominal akunnya. Jangan lupa untuk dijumlah. Untuk jurnal penyesuaian ini kita juga salin dari AJP, dari rekapitulasi saja.
Ketika sudah sesuai dengan data di jurnal penyesuaian, maka kita langsung menjumlahkan saldo akun yang sebenarnya. Dari neraca saldo belum disesuaikan, ditambah atau disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah disesuaikan menunjukkan saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jika akun neraca saldo memiliki saldo di debit, dan akun yang sama pada jurnal penyesuaian bersaldo di debit, maka dijumlahkan dalam kolom neraca setelah disesuaikan ke sebelah debit. Namun, jika akun neraca saldo berada di sebelah kredit, dan akun yang sama pada jurnal penyesuaian ada di sebelah kredit, maka dijumlahkan dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah kredit. Jika saldo antara akun dalam neraca saldo dengan saldo yang ada pada ayat jurnal penyesuaian berbeda, maka dicari selisihnya. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau di Excel pakai rumus biar lebih cepat. Ketika jumlahnya sudah sesuai, maka kita langsung ke kolom laba rugi dan kolom neraca. Ini sudah sesuai ya. Debit ditambah debit dikurang kredit, hasilnya nanti selisihnya di debit. Begitupun juga untuk akun yang lain. Kalau kolom laba rugi ini berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan dan dipilih hanya untuk akun nominal saja, yaitu akun 4 ke bawah. Jadi kita salin mulai dari akun sales. Ini kita salin. Untuk akun yang di neraca, ini akun real saja yang kita salin. Berarti sampai price. Mulai cash sampai price. Pasti dalam neraca lajur ini akan terdapat perbedaan di laba rugi dan neraca. Namun dari neraca saldo sampai neraca saldo setelah disesuaikan jumlahnya ini harus sama atau balance. Karena di kolom laba rugi sama neraca ini kita bisa melihat jika perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Kita lihat selisihnya ada di sebelah mana. Nah, ketika kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan ini mengalami laba. Selisihnya ada di sebelah debit, ini berarti perusahaan mengalami laba. Dan di sini selisihnya harus sama seperti selisih yang ada di kolom laba rugi. Nah, jika sama, ini merupakan laba perusahaan. Jika selisihnya berada di kredit atau lebih besar di debit, maka perusahaan mengalami rugi. Ini kita jumlahkan. Oke, sudah sama. Ketika perusahaan sudah membuat neraca lajur, maka selanjutnya akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Mungkin cukup sekian untuk video praktik membuat jurnal penyesuaian sampai neraca lajur. Di video selanjutnya akan Bu Eva praktikkan dalam pembuatan laporan keuangan di perusahaan dagang. 4 laporan keuangan yaitu laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.